Delegasi. Dengan perkembangan intelek atau ego dari umat manusia, kita akan mulai mengidentifikasi diri kita dengan berbagai identitas palsu. Seperti misalnya, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pekerja swasta, sebagai orang yang terlahir pada status sosial tertentu, dan masih banyak lainnya. Berbagai identitas yang kita kenakan sebagai jubah ego akan membuat kita berlari menjauh dari diri kita yang asli, sehingga pikiran kita akan mulai dipenuhi dengan berbagai citra yang kita ciptakan sendiri akibat dari berbagai identitas palsu yang kita pikir adalah siapa diri kita. Hal ini seringkali menciptakan konflik di diri kita sendiri, di mana ketidakseimbangan energi ini kemudian akan kita proyeksikan keluar. Bayangkan, jika kita berada di lingkungan sosial yang terdiri dari banyak individu dengan ketidakseimbangan energi. Kekacauan ini akan menciptakan pertikaian antar sesama, seperti misalnya adu argumen, dendam, amarah, kebencian, hingga peperangan. Pernahkah kita menyadari bahwa sebenarnya konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebenarnya berakar dari konflik yang ada di dalam diri kita sendiri? Ketika kita menaikkan vibrasi kita akan mulai merasa bahwa apa yang selama ini kita lakukan menjadi tidak relevan. Jika kita tadinya menikmati adu argumen, maka setelah penyembuhan pada fase penemuan jati diri, kita akan mulai berpikir bahwa kita selama ini telah membuang-buang energi untuk memuaskan ego pribadi. Sedikit demi sedikit kita akan mulai menyadari bahwa apa yang selama ini kita lakukan pada matriks 3D hanyalah pola berulang akibat ketidaksadaran kita. Hal ini terjadi akibat software yang tertanam di alam bawah sadar kita, di mana kita bergerak secara otomatis terhadap perintah tertentu. Sebagai contoh, ketika orang lain menunjukkan amarah, secara otomatis kita merespon dengan menjadi marah, di mana emosi yang kita tampilkan adalah cerminan dari orang lain, begitu pula sebaliknya. Namun, ketika kita sudah menyadari bahwa kita bukanlah emosi getaran rendah seperti dendam maupun amarah, kita akan melihat orang-orang yang sedang marah sebagai jiwa yang dibebani dengan trauma masa lalu, sehingga akan mudah bagi kita untuk mulai mengidentifikasi siapa saja orang-orang yang perlu menyembuhkan diri mereka, dan siapa yang sudah mulai melakukan olah batin. Identifikasi ini adalah bagian dari pelajaran kita sendiri, di mana kita bisa selalu belajar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tugas kita adalah untuk menyembuhkan diri sendiri, bukan menyembuhkan orang lain. Karena ketika kita mampu menyembuhkan diri, maka hanya dengan eksis atau berada di tengah kelompok masyarakat yang masih tertidur, kita akan dapat bersinar dengan terang tanpa harus menjelaskan panjang lebar tentang arti kebangkitan spiritual. Kemudian, bagaimana cara kita agar tetap dapat berada di tengah-tengah masyarakat yang masih tertidur, namun terus menjalani perjalanan spiritual kita sendiri? Hal ini membutuhkan kesabaran dan penerimaan diri yang begitu besar, di mana kita perlu melatih diri untuk puasa dalam banyak hal, bukan hanya puasa makanan. Kita juga harus puasa melontarkan komentar yang tidak dibutuhkan, puasa melakukan tindakan yang melangkahi batasan sehat orang lain, serta puasa dalam mengontrol situasi. Hal ini tentu bukan hal yang mudah ketika kita sudah terbiasa berada dalam pola berulang, di mana kita selalu berusaha memberikan nasihat, memanipulasi, serta mengontrol orang maupun situasi. Cara yang dapat kita tempuh untuk mengendalikan diri dari keterlibatan karma dengan orang lain adalah dengan melakukan delegasi. Apakah yang dimaksud dengan delegasi? Delegasi adalah memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengerjakan hal yang tadinya ingin kita kendalikan. Dalam hal ini, delegasi yang dimaksudkan adalah bagaimana kita mengizinkan orang lain untuk menggunakan kehendak bebas yang mereka miliki. Sebagai contoh, ketika kita bersama dengan sahabat kita, di mana mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang kita pikir akan merugikan diri mereka, kita biasanya akan menasehati mereka untuk melakukan tindakan yang benar versi diri kita. Namun, ketika kita ingin berlatih bagaimana kita melakukan delegasi di matriks 3D, maka kita tidak melakukan intervensi terhadap keputusan yang akan diambil oleh sahabat kita. Artinya, apapun yang akan dilakukan oleh sahabat kita akan mengizinkan mereka melakukannya. Kita cukup mengamati karena kita memahami
bahwa sahabat kita memiliki kehendak bebas sama seperti kita, sehingga apapun yang mereka lakukan sebenarnya adalah hukum universal sebab akibat, di mana mereka akan selalu menuai hasil dari setiap tindakan yang mereka ambil, terlepas itu kategori baik maupun buruk. Namun, ketika kita melakukan intervensi dalam pengambilan keputusan sahabat kita akan terjerat karma dengan mereka, karena kita mencampuri pelajaran kehidupan yang seharusnya mereka lalui sendiri. Kemudian, apakah kita harus selalu diam ketika teman kita mengambil jalan yang kita pikir salah? Sebenarnya kita dapat memberikan petunjuk tanpa memaksakan kehendak. Artinya, entah mereka akan mendengarkan atau tidak petunjuk yang kita berikan, tidak akan menjadi masalah kepada kita di kemudian hari. Karena keputusan yang diambil oleh sahabat kita kembali lagi ada di tangan mereka sendiri. Contoh lain delegasi yang bisa kita lakukan adalah ketika kita berkolaborasi dengan banyak orang. Jika kita biasanya selalu mendikte atau memaksakan kehendak pribadi pada suatu proyek kelompok, maka cobalah untuk memberikan kesempatan kepada anggota lain untuk mengemukakan pendapat atau mencoba mewujudkan kreativitas mereka. Hal ini membutuhkan banyak kesabaran, terlebih lagi ketika terdapat potensi di mana kegiatan yang dilakukan oleh anggota kelompok dapat merugikan diri kita. Ketika kita mendeteksi potensi tersebut, maka kita dapat mengemukakan pendapat kita dengan bijak tanpa harus menjatuhkan anggota yang lain. Berlatihlah melakukan delegasi, di mana kita memahami bahwa orang lain juga sedang menjalani evolusi kesadaran, sehingga kita dapat mengamati dalam diam dan ikut bertumbuh secara pribadi.